Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan sesi keempat dengan tema tentang ekuitas saldo laba. Oke, pertama-tama sebelum mulai presentasi, perkenalkan dulu, saya Jocelyn Emanuela dengan NIM 20200102173 dan dua rekan saya yang bernama Yulan Sari dan Riko Chandra. Oke, kita akan membahas beberapa hal sebagai berikut. Dalam perusahaan, terdapat dua sumber utama dari ekuitas pemegang saham. Pertama, jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham dalam perusahaan. Kedua, jumlah yang didapatkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nilai yang diinvestasikan oleh pemegang saham tercermin dalam model disetor, sedangkan nilai yang didapatkan oleh perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya disebut earned capital. Ini diperoleh dari operasi perusahaan yang menguntungkan apabila earned capital ini tidak didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen dan tetap diinvestasikan ke dalam perusahaan, maka nilai tersebut disebut saldo laba. Dividen merupakan bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham. Perusahaan mengeluarkan dividen berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. RUPS tersebut akan ditentukan beberapa persen rasio pembagian dividen yang dikeluarkan oleh perusahaan. Umumnya, dividen diambil dari saldo laba dan sangat jarang sekali perusahaan membagi seluruh laba yang diperoleh selama satu periode. Jika pada tahun tertentu perusahaan tidak membagikan dividen, maka saham preferred berhak untuk mendapatkan pembayaran dividen di tahun berikutnya yang akan diakumulasi dengan dividen tahun berikutnya tersebut. Di sini saham preferred akan mendapatkan dividen tetap per tahunnya hingga bagi investor ini adalah sumber penghasilan tetap walaupun mungkin terjadi penundaan. Ada beberapa pertimbangan dalam perusahaan dalam memberikan dividen. 1. Memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian dengan kreditor. 2. Memenuhi ketentuan pendirian perusahaan. 3. Memenuhi pendanaan yang dibutuhkan perusahaan. 4. Menciptakan skema pembagian dividen yang stabil. 5. Menciptakan cadangan untuk menghadapi potensi kerugian yang dihadapi perusahaan di masa mendatang. Sangat sedikit perusahaan yang membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia secara legal. Alasannya, pertama, persetujuan atau kontrak obligasi dengan kreditor tertentu untuk menahan semua atau sebagian laba dalam bentuk aktiva, gunanya membentuk proteksi tambahan terhadap kemungkinan kerugian. Yang kedua, beberapa hukum perseroan di negara bagian mensyaratkan bahwa laba yang ekuivalen dengan biaya saham treasury yang dibeli dilarang untuk diumumkan sebagai dividen. Yang ketiga, kerugian untuk menahan aktiva yang tidak dibayarkan sebagai dividen untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Yang keempat, ada keinginan untuk memperlancar pembayaran dividen dari tahun ke tahun dengan mengakumulasi laba dalam tahun-tahun yang menghasilkan laba dan menggunakan akumulasi itu sebagai dasar untuk membayar dividen tahun-tahun yang buruk. Dan yang terakhir, ada keinginan untuk membentuk perlindungan atau penyangga terhadap kemungkinan rugi atau kesalahan dalam kalkulasi laba. Dalam pendistribusian dividen, ada 3 tanggal relevan untuk diperhatikan para pemegang saham. 1. Tanggal pengumuman. Biasanya tanggal dilakukannya RUPS dan diumumkan pembagian dividen. Pada tanggal ini, perusahaan melakukan pengakuan atas utang dividen dengan melakukan pendebetan atas saldo laba. Contohnya seperti ini jurnalnya. 2. Tanggal pencatatan. Tanggal perusahaan membuat memorandum pencatatan dividen tunai untuk mengidentifikasi pemegang saham yang berhak atas dividen. Pada tanggal ini, perusahaan tidak perlu melakukan pencatatan akuntansi berupa penjurnalan, tapi hanya membuat catatan berupa administratif.
Yang ketiga, tanggal pembayaran, merupakan tanggal pembayaran dividen kepada pemegang saham. Seperti ini jurnalnya. Jenis dividen ada 4, dividen tunai, dividen properti, dividen likuidasi, dan dividen saham. Dividen tunai, dividen yang paling umum dibagikan oleh perusahaan adalah dalam bentuk uang tunai. Pengumuman dividen tunai merupakan kewajiban dan karena pembayarannya biasanya harus dilakukan dengan segera dan biasanya disebut sebagai kewajiban lancar. Dividen properti, dividen juga bisa dibagikan dalam bentuk aktiva selain tunai yang disebut dengan istilah dividen properti. Aktiva ini dibagikan dalam bentuk surat-surat berharga perusahaan lain yang dimiliki perusahaan, barang dagang, real estate, atau investasi yang dirancang oleh dewan direksi. Ketika dividen properti diumumkan, maka perusahaan harus menetapkan kembali nilai wajar properti yang akan dibagikan dengan mengakui setiap keuntungan atau kerugian sebagai perbedaan nilai wajar dengan nilai buku pada tanggal pengumuman. Yang ketiga, dividen likuidasi. Dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan seringkali disebut dividen likuidasi. Dividen ini merupakan pengembalian dari investasi pemegang saham dan bukan dari laba. Dengan kata lain, setiap dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan merupakan pengurangan modal disetor perusahaan. Yang terakhir, dividen saham. Dividen saham adalah pembagian tambahan saham tanpa dipungut pembayaran kepada para pemegang saham. Di Indonesia, saham yang dibagikan sebagai dividen disebut saham bonus. Dividen saham terbagi lagi menjadi 2, saham biasa dan saham khusus. Dividen saham biasa yaitu dividen saham berupa saham yang jenisnya sama tanpa dipungut pembayaran kepada para pemegang saham biasa, atau dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Dividen saham khusus yaitu dividen berupa saham yang jenisnya berbeda, misalnya dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa atau dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Pemecahan saham atau stock split. Pemecahan saham atau stock split merupakan peningkatan jumlah saham yang beredar dengan mengurangi nilai nominal saham karena tidak ada perubahan total nilai, maka untuk pemecahan saham tidak dilakukan jurnal atau pencatatan. Perbedaan pemecahan saham dan dividen saham. Pemecahan saham menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar dan menurunkan nilai pari atau nilai ditetapkan per saham. Terus kalau dividen saham apa sih? Dividen saham meskipun menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar, namun tidak mengurangi nilai pari. Jadi dividen itu menambahkan total nilai pari saham yang beredar. Atau stock split hanya merubah jumlah lembar saham beredar tetapi tidak merubah nilai sahamnya, sehingga tidak perlu ada jurnal pencatatan yang dilakukan. Untuk pemecahan saham hanya dilakukan catatan atau memo yang menunjukkan bahwa nilai pari saham telah berubah jika stock split atau pemecahan saham menyebabkan jumlah saham beredar bertambah. Begitu juga dengan dividen saham. Lalu, apakah stock split sama dengan dividen saham? Jawabannya tidak. Kenapa? Tidak sama dengan dividen saham jika stock split menyebabkan jumlah saham beredar bertambah tetapi tidak menambahkan nilai saham, sementara dividen saham menyebabkan jumlah saham beredar bertambah tetapi juga menambahkan nilai saham. Jadi yang semula saham biasa berjumlah 2 juta lembar dipecah menjadi 2. Jadi sekarang saham yang biasanya berjumlah 4 juta lembar dan nilai parinya diturunkan menjadi 200 menjadi 100. Terus sehingga secara total nilai saham yang dimiliki perusahaan itu tetap 400 juta per lembar.
Selanjutnya adalah kita membahas tentang analisis serta rasio-rasio yang digunakan dalam menganalisa suatu ekuitas. Yang pertama, kita akan menggunakan rasio tingkat pengembalian terhadap ekuitas atau yang kita singkat sebagai ROE. ROE ini rumusnya adalah laba bersih dikurang dividen preference tinggal dibagi dengan rata-rata equity yang beredar. Serta rasio yang kedua adalah rasio payout ratio, yaitu kita tinggal menggunakan dividen cashnya dibagi dengan laba bersih serta dividen preference-nya. Yang ketiga adalah rasio nilai buku per lembar saham, yaitu price book value-nya, PBV-nya. Kalian bisa menggunakan dengan cara ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Setelah itu, kita akan membahas beberapa contoh-contoh soal tentang pembagian dividen serta jurnal pencatatannya. Adalah contoh soal dari dividen tunai. Contoh di sini adalah pada tanggal 2 Juni PQR membagikan pembayaran dividen sebanyak Rp200 atas 200.000 lembar saham yang beredar yang terhutang pada tanggal 12 Juli kepada semua saham yang tercatat pada tanggal 22 Juni. Jadi cum date-nya itu perusahaan itu tanggal 22 Juni. Buatlah jurnal pada yang dibutuhkan perusahaan. Jadi jurnal apa yang dibutuhkan oleh perusahaan? Perusahaan itu membutuhkan jurnal pada tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, serta pada tanggal pembayarannya. Pada jurnal tanggal pengumumannya di sini, kita akan menulis dengan emiten laba ditahan terhadap utang dividen sebesar 200.000 lembar dikali 200 sebanyak 40 juta. Serta pada tanggal pencatatannya kita no entry karena tidak ada jurnalnya. Serta kita akan membuat jurnal pada tanggal pembayarannya, yaitu yang tadi di atas. Karena ini yang menggunakan sebelumnya adalah hutang di kredit, kita pindahkan hutangnya kepada debit. Yang berkurang adalah kasnya sebesar 40 juta. Seperti itu. Setelah itu kita akan mendapatkan soal yang kedua, yaitu tentang soal dividen likuiditas. Contoh di sini adalah PT Wikemika menerbitkan dividen pada pemegang saham sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen tunai itu menyatakan bahwa 900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Jurnal apa aja yang perlu kita buat? Jurnalnya adalah laba ditahan serta tambahan modal disetor terhadap utang dividen sebesar 900-nya itu kan tadi laba ditahan, 300-nya itu modal disetor, serta utang terhadap dividennya itu totalnya 900 ditambah 300 sebesar 1.200.000. Serta jurnal saat pembayarannya, karena kita pembayarannya full 1.200.000 hutang dividen pada kredit, maka jurnal saat pembayarannya itu berubah menjadi utang dividennya di debit, yang berkurang adalah kasnya sebanyak 1.200.000. Sekian dari presentasi kita tentang materi pada modul 4 akuntansi keuangan menengah kedua. Terima kasih.